Pernah nggak sih kalian berada di situasi di mana kalian merasa ragu untuk memulai hubungan yang baru? Mungkin setelah putus dari hubungan yang lalu, ada perasaan yang masih mengganjal atau malah muncul ketakutan untuk membuka hati lagi. Rasanya kayak ada bagian diri kita yang belum benar-benar siap. Mungkin hal ini bisa terjadi pada siapa saja. Terkadang kita berpikir sudah move on, tapi ternyata ketika ada seseorang yang mendekati, tiba-tiba saja muncul keraguan atau ketidaknyamanan yang gak jelas asalnya. Selamat datang kembali di channel Kehidupan Bijaksana. Di video kali ini kita akan bahas hal yang sangat penting terutama buat kalian yang lagi galau tentang hubungan. Kita akan membahas 5 tanda yang bisa menunjukkan kalau kamu atau mungkin seseorang yang dekat denganmu sebenarnya belum siap untuk menerima hubungan yang baru. Bukan berarti hal ini itu buruk. Justru mengenali tanda-tanda ini bisa membantu kita lebih memahami diri sendiri dan tidak terburu-buru mengambil suatu keputusan. Jadi buat kalian yang penasaran atau merasa mungkin ini relate banget sama kondisi kalian saat ini, mari simak video ini sampai selesai ya. Siapa tahu kalian bisa mendapatkan insight baru yang bisa membantu kalian lebih bijak dalam memulai hubungan yang baru. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai setiap poin penting pembahasannya. Yang pertama, kamu masih terlalu cinta dengan masa lalu. Tanda pertama yang paling jelas kalau kamu belum siap untuk menerima hubungan baru adalah kamu masih terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Setiap kali kamu mencoba membuka hati untuk orang baru, entah kenapa bayangan mantan atau kenangan indah yang pernah kalian lalui selalu muncul di pikiran. Misalnya saat kamu diajak makan malam oleh seseorang, tiba-tiba saja kamu teringat momen serupa yang dulu kamu habiskan bersama mantan. Atau ketika kamu mendengar lagu favorit kalian, rasanya semua memori itu kembali menghantui. Nah, kalau hal-hal seperti ini terus terjadi, itu tandanya hati kamu sebenarnya belum sepenuhnya pulih. Kenangan yang terus muncul ini seperti alarm yang memberitahukan kalau kamu belum bisa benar-benar membuka lembaran yang baru. Sebab jika kamu terus membandingkan hubungan yang baru dengan yang lama, bukan cuma kamu yang akan terluka, tapi juga orang baru yang mungkin tulus ingin mengenalmu. Ingatlah, gak ada salahnya untuk memberi diri waktu untuk sembuh dan berdamai dengan masa lalu. Jangan pernah terburu-buru mencari penggantinya hanya karena merasa kesepian. Alih-alih fokuslah untuk menyembuhkan hati dulu, agar nanti ketika hubungan baru itu datang, kamu bisa menjalaninya dengan sepenuh hati, tanpa bayangan masa lalu yang menghantui. Dan mari kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu kamu merasa lebih nyaman hidup sendiri. Tanda lainnya yang menunjukkan bahwa kamu belum siap menjalin hubungan baru adalah ketika kamu merasa lebih nyaman hidup sendiri. Mungkin saat ini kamu justru menikmati waktu sendiri dan mulai benar-benar menghargai kebebasan yang kamu miliki. Contohnya, kalau kamu merasa senang bisa menghabiskan akhir pekan dengan hobi-hobi yang selama ini tertunda, seperti membaca buku favorit, menonton film maraton, atau sekedar duduk santai menikmati kopi di pagi hari tanpa harus memikirkan orang lain. Rasanya hidup jadi lebih ringan karena kamu bisa melakukan apapun tanpa harus berkompromi atau menyelesaikan jadwal dengan orang lain. Dan ingatlah, gak ada yang salah dengan mencintai diri sendiri dan menikmati pada fase ini. Kalau kamu lebih bahagia sendirian saat ini, artinya kamu mungkin masih butuh waktu sebelum benar-benar siap menjalani hubungan yang sehat dengan orang lain. Jangan terburu-buru dan nikmati saja prosesnya. Karena ketika kamu sudah siap nanti, kamu akan bisa menjalani hubungan dengan lebih tulus dan tanpa beban sekalipun. Yang ketiga, takut dikecewakan lagi. Tanda berikutnya yang seringkali menjadi penghalang adalah rasa takut dikecewakan lagi. Mungkin di hubungan sebelumnya, kamu pernah terluka begitu dalam hingga meninggalkan bekas yang sulit hilang. Akibatnya kamu jadi sering merasa cemas atau khawatir kalau membuka hati lagi hanya akan berakhir dengan kekecewaan yang sama. Ketakutan seperti ini sebenarnya wajar banget, terutama jika kamu pernah mengalami pengalaman pahit di masa lalu. Tapi ketakutan yang berlebihan justru bisa menjadi pertanda bahwa kamu belum benar-benar sembuh dari luka tersebut. Yang perlu kamu ingat, luka hati butuh waktu untuk sembuh, dan itu tidak ada masalah. Tapi jangan biarkan rasa takut ini membelenggu dirimu terlalu lama. Terkadang penting untuk memberi kesempatan pada diri sendiri untuk percaya lagi, meskipun secara perlahan, karena tidak semua orang di luar sana berniat menyakiti. Dan siapa tahu,
Ada seseorang yang benar-benar tulus menantimu di luar sana. Namun, kalau kamu masih merasa takut yang berlebihan, mungkin ini saatnya untuk fokus dulu pada penyembuhan diri. Jangan terburu-buru membuka hati sebelum kamu merasa benar-benar siap, agar hubungan berikutnya bisa dimulai dengan lebih sehat dan tanpa beban. Yang keempat, terlalu banyak ekspektasi. Kamu memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi atau ideal tentang suatu hubungan. Mungkin tanpa disadari, kamu punya gambaran sempurna tentang pasangan yang kamu inginkan dan bagaimana hubungan kalian seharusnya berjalan. Misalnya, kamu berharap pasanganmu akan selalu memahami perasaanmu tanpa perlu dijelaskan, atau kamu ingin setiap momen bersama terasa romantis seperti di film-film. Sebenarnya, nggak ada yang salah dengan menginginkan yang terbaik, tapi ketika ekspektasi itu terlalu tinggi, kamu justru bisa merasa kecewa ketika kenyataan nggak sesuai dengan bayanganmu. Kenyataannya, hubungan itu membutuhkan waktu, usaha, dan kesabaran. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan, dan tidak ada hubungan yang benar-benar sempurna dari awal. Jika kamu terus-menerus menuntut kesempurnaan sejak awal, itu justru bisa menjadi penghalang bagi hubungan yang baru untuk tumbuh secara alami. Alih-alih menikmati proses mengenal satu sama lain, kamu malah fokus pada apa yang kurang dan apa yang tidak sesuai dengan ekspektasimu. Yang kelima, kamu masih enggan berkomitmen. Dan akhirnya tanda terakhir yang menunjukkan bahwa kamu mungkin belum siap untuk memulai hubungan yang baru adalah ketika kamu merasa ragu dengan komitmen. Mungkin di satu sisi kamu sudah mulai tertarik dengan seseorang dan menikmati perhatiannya. Dan perlu diingat, komitmen bukan hanya soal status ataupun label, tapi juga tentang kesiapan untuk bertanggung jawab dan berbagi hidup dengan orang lain. Kalau kamu masih merasa cemas setiap kali membayangkan hal itu artinya kamu perlu lebih banyak waktu untuk memahami apa yang kamu inginkan, dan itu tidak ada masalah. Lebih baik jujur pada diri sendiri daripada terburu-buru menjalin hubungan yang nantinya bisa melukai dirimu dan orang lain. Fokuslah dulu untuk memperbaiki hubungan dengan dirimu sendiri, karena ketika waktunya tiba dan kamu benar-benar siap, komitmen tidak akan lagi terasa seperti beban, tapi lebih seperti perjalanan yang ingin kamu jalani bersama orang yang tepat. Dan itulah pembahasan kita hari ini, 5 tanda yang bisa menunjukkan kalau kamu mungkin belum siap untuk menjalin hubungan yang baru. Kalau kamu merasa salah satu atau bahkan beberapa tanda ini relate dengan dirimu, nggak perlu terburu-buru ya. Ingatlah, memulai hubungan baru itu bukan soal cepat-cepatan, tapi soal kesiapan. Lebih baik memberi waktu pada diri sendiri untuk sembuh dan menemukan kebahagiaan dari dalam, sebelum akhirnya membagi kebahagiaan itu dengan orang lain. Kalau kalian punya pengalaman atau pendapat lain terkait topik kali ini, dan kami sangat senang banget kalau kalian mau berbagi di kolom komentar ya. Siapa tahu cerita kalian bisa menginspirasi orang lain yang juga lagi butuh pencerahan. Terima kasih sudah menyimak dan menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan pesan positif untuk semua orang. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam bijak.